sekarang nih mau ngobrol santai dengan tema peran milenial untuk menghadapi COVID-19. Kan jangan masuk ke daerah yang terjangkit misalnya, atau jangan kalau udah terjangkit kan keluar dari daerah itu. Nah, ini mungkin yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama saya Ivana Yulia, kita akan ngobrol santai dengan salah seorang narasumber kita, yaitu Bang Febrian. Bang ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua, karena dia terlibat banyak organisasi, termasuk sebagai founder Rumah Kolaborasi dan Sekretaris Umum AMPI di Sumatera Barat. Halo, Bang. Halo, apa kabar, Fana? Sehat selalu ya? Mana-mana aja ya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Oke Bang, kita sekarang nih mau ngobrol santai dengan tema peranan milenial untuk menghadapi COVID-19. Wow. Oke. Menurut Abang Febri sebagai milenial atau sebagai pengusaha muda, terkait COVID-19 ini apa yang terasa dampak terhadap kondisi saat ini, Bang? Sebetulnya sangat banyak dampak ya. Ya dampaknya apa dulu? Misalnya dampak secara ekonomi, ada dampak secara sosial, terus ada dampak secara misalnya dampak-dampak yang kemudian itu berdampak kepada bisnis tentunya. Dan yang sangat penting itu sebetulnya itu bukan dampak, saya pikir ya memang kondisinya demikian. Nah pastinya ada dampak. Tapi ya kita tetap optimisme karena anak muda itu harus selalu optimisme walaupun ada dampak, kita bagaimana sih survive ya minimalnya, atau ya berhenti sejenak lah atau jeda sejenak lah untuk keluar dari dampak ini. Nah, sebagai generasi milenial atau sebagai pebisnis muda nih, yang mana Abang ini yaitu founder Nusantara Coffee, sebagai direktur di Nusantara Agro Internasional, saya ingin tanya Bang, peran kita sebagai milenial untuk solusi terhadap COVID-19 ini. Saya pikir milenial itu harus berkolaborasi ya, apalagi kita anak muda hari ini kan telah banyak ya sebenarnya. Udah baru ini sebetulnya kan baru tren-trennya untuk melakukan bisnis ya, anak-anak muda membuat startup atau membuat bisnis digital segala macam. Nah, kemudian ada dalam kondisi hari ini ada yang bisnisnya bisa naik, ada yang bisnisnya down. Nah mungkin kalau yang agak turun kondisinya hari ini misalnya di bisnis-bisnis yang kemudian itu tidak berurusan dengan orang banyak karena memang kondisinya kita harus stay at home kemudian atau bekerja dari rumah. Nah, pastinya punya dampak lah, apalagi di teman-teman industri coffee shop dengan adanya regulasi pemerintah dan memang kita supaya menjaga dirinya ya pastinya coffee shop banyak yang tutup. Tapi tetap ada teman-teman yang punya inisiatif main di online. Kan kita tetap banyak cara, atau mereka membuat layanan pesan antar gitu ya. Nah, menggratiskan misalnya pesan antar atau mendiskon pesan antar. Nah, ini supaya apa? Supaya tetap ekosistemnya tetap berjalan. Karena apa? Ketika salah satu industri ini macet, maka akan macet di petaninya, di roastery-nya, atau di industri-industri lainnya. Nah, mau tidak mau, teman-teman saya lihat, apalagi di Sumatera Barat, ada sih inovasi-inovasi untuk kemudian tetap, ya karena kopi itu tetap orang ada peminatnya, tapi tetap dia harus jualan. Nah, caranya bagaimana? Oh, kita tidak membuka kedainya atau gerainya, tapi tetap memproduksi kopinya dan dikirim melalui jasa-jasa online, misalnya bisa menggunakan aplikasi yang GoFood atau segala macamnya bisa digunakan, atau bahkan ada teman-teman itu yang kemudian melakukan pesan antar. Jadi coffee shop-nya melakukan pesan antar kepada konsumen misalnya, langsung dia. Jadi dia gratisin untuk wilayah-wilayah dekat diantar. Nah, itu cara-cara yang bisa dilakukan bagi para pelaku industri tentunya. Nah, ini supaya di kondisi hari ini tetap berjalan ekosistemnya. Berarti peluangnya untuk saat ini bagi pengusaha itu masih terbuka luas karena era digital ini sangat membantu sekali tentunya ya Bang. Ya, sisi positifnya dengan adanya kejadian ini, maka Indonesia itu harus mempercepat ya revolusi industrinya.
Karena dengan kondisi sekarang orang Betul udah sekali. mulai melakukan interaksi, diskusi seperti kali sekarang ini kita bisa diskusi dari mana aja, kemudian bisa rapat online atau juga bisa bisnis tetap juga online. Nah, jadi kan itu tadi saya pikir, Mm-mm. nah dengan kondisi ini ada yang kemudian masih tetap survive, misalnya di industri digital hari ini. Industri digital tetap tumbuh bahkan malahan. Nah, ini salah satu sisi-sisi yang kita harus optimis gitu. Nah, tetap juga harus cara-cara itu. Ada strategi-strategi yang kemudian dianulir atau yang kemudian bisa digunakan sehingga memang masih bisa kita melakukan kegiatan usaha ya walaupun itu tidak seperti kondisi normal. Nah, gitu. Cara-cara yang perlu dilakukan. Betul, betul, betul. Bagaimana caranya milenial ini bisa menangkap dan tetap produktif ya dengan kondisi saat ini. Mungkin yang saya beralih ke masyarakat ini di luar bisnis nih, Bang. Kepanikan yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk kepanikan yang terjadi di masyarakat ini, apakah perlu ada edukasi dari pemerintah setempat atau milenial bergerak secara mungkin menyebar kita lewat online atau bagaimana? Apakah perlu gitu menurut Abang? Saya pikir dengan kondisi kita hari ini ya ditetapkan menjadi sebuah darurat kesehatan atau pandemi yang kemudian itu sudah diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO dan kemudian itu ditetapkan di Indonesia menjadi sebuah darurat kesehatan atau sekarang Presiden Indonesia sudah membuat peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau PS. Itu salah satu mungkin protokol yang dilakukan. Nah, pastinya dengan kondisi demikian maka muncul empati karena kita bangsa gotong royong. Indonesia ini bangsa gotong royong. Yang tentunya kondisi kayak ginilah kita dituntut peran kita sebagai apapun itu. Baik itu sebagai anak muda, sebagai pemerintah, politisi dan sebagainya. Hari ini kita lihat mungkin sudah banyak karena memang kita harus bantu ya, mulai dari anak muda misalnya, teman-teman di Indonesia di Padang kayak AMPI, semua kemudian organisasi-organisasi lain aktivis aktivis manusia di sini peran yang dituntut. Misalnya membuat posko, membantu dalam hal penanggulangan misalnya mendistribusikan bantuan atau menghimpun dan menyalurkan bantuan kepada kelompok-kelompok rentan. Nah, ini saya pikir satu yang memang yang harus dilakukan bersama karena memang dengan kondisi ini saatlah kita berbagi, saatlah kita berbuat bersama dan itu yang lebih real misalnya. Tetap bisa dilakukan. Banyak kita lihat hari ini mau di Jakarta, di daerah, membuat kegiatan-kegiatan yang berbasis sosial. Apalagi anak muda, dia pastinya harus tampil gitu. Tapi tetap harus ada, jangan kemudian ya kita kegiatan sosial tetap kita harus memperhatikan standar-standar kesehatan. Karena juga sangat miris juga ketika memang ada imbauan untuk tidak berkumpul, kemudian tetap berkumpul-kumpul. Nah itu bagaimana mensiasatinya, menggunakan standar-standar keselamatan supaya ya tetap kegiatan sosial itu bisa dianulir, kemudian menjaga diri kita juga sangat penting kan gitu karena memang penyebaran COVID-19 ini coronavirus ini memang sangat cepat dan itu kita harus mewaspadai tentunya harus menyiapkan ya standarnya dan kita harus perhatikan juga sehat nggak kitanya. Nah kalau nggak sehat membahayakan itu saya pikir ya lebih bagus delegasinya ke yang lain-lain atau dengan metode-metode lain lah. Saya pikir anak-anak muda banyak cara teman-teman untuk kemudian membantu dari sisi mananya pun. Artinya, kondisi hari ini kita dituntut semua pihak untuk saling bahu-membahu, membantu, mau itu pemerintah segala macam dalam hal memutus rantai penyebaran, dalam hal memperkuat teman-teman, memperkuat semuanya. Sehingga memang kita bisa melalui masa-masa sulit hari ini. Nah, mungkin itu. Oke, sebagai founder rumah kolaborasi nih Bang, otomatis kan di dalam ini banyak generasi milenial. Apakah udah action untuk terjun ke masyarakat, baik itu secara online, contoh seperti membagikan ya gerakan sosial lah, baik itu vitamin untuk mencegah COVID-19 ini ataupun sebagai mengedukasi masyarakat yang kurang memahami lah COVID-19 ini. Kita di sini saya sebagai rumah kolaborasi dan sebagai pengurus AMPI juga kita telah berkoordinasi tentunya kita karena punya organisasi kita berjejaring
Ini barusan kita dapat dan lakukan diskusi di grup tentang bagaimana sih kita berperan dan menyikapi ini. Sebetulnya dari kemarin kita telah melakukan beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan, misalnya melakukan pendataan, salah satunya. Pendataan, kemudian juga mengenai APD, alat pelindung diri bagi rumah sakit yang terdampak, mana saja yang nanti mau kita mungkin membantu mendistribusikan. Ada program-program itu untuk membantu tenaga-tenaga medis kita. Kemudian pengawalan salah satunya juga kita mendorong untuk pemerintah bagaimana segera mendistribusikan, yaitu PKH. Kemudian juga mengenai beberapa gerakan, dan itu sudah diinisiatif oleh teman-teman di daerah, di Padang atau di Jakarta juga, untuk mendorong itu semua. Artinya apapun potensi yang kita miliki, nah kita bisa kerjakan. Ya minimal di lingkungan sekitar kita. Yang jelas, apa yang kemudian bisa kita berbagi ini saatnya. Nah, yang ya artinya semua elemen yang kita miliki, baik itu di rumah kolaborasi, nah kita terus melakukan upaya-upaya untuk berkoordinasi, kemudian mengajak teman-teman mendistribusikan, menghimpun dan mendistribusikan tentunya di sekitar kita, atau di mana sih kelompok-kelompok rentan yang kemudian itu harus diperhatikan. Nah, kita juga membangun kerjasama dengan semua pihak untuk melakukan itu. Nah, yang pasti apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Oke, Bang. Sekarang kita beralih sedikit terhadap kemarin ada isu mengenai darurat sipil. Apakah itu penting menurut Abang, darurat sipil ini dilakukan? Saya pikir masalah darurat sipil kan sudah dirubah ya. Karena ini memang yang terjadi adalah bukan darurat sipil itu kan kondisi di mencekam ya. Seperti di Ambon atau di waktu konflik Ambon atau di mana. Nah, karena sekarang ini bukan darurat sipil, yaitu darurat kesehatan. Nah, sebenarnya kan pemerintah sudah mengeluarkan PP ya tentang pembatasan berskala besar. Mungkin di situ poinnya. Nah, lebih tepat kepada bagaimana sih melakukan pembatasan sosial secara besar. Kita membatasi ruang-ruang publik itu memang tidak terjadi rantai penyebaran. Misalnya daerah yang sangat berdampak, terjadi pergeseran manusia ke daerah yang belum, misalnya. Nah, itu kan sangat rentan. Nah, apalagi di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan. Ini sangat bahaya. Nah, sangat bahaya. Makanya banyak inisiatif sekarang masyarakat sudah mulai di daerah-daerah melakukan pembatasan wilayahnya masing-masing. Nah, itu saya pikir ya bagus, seperti gerakan-gerakan yang diinisiasi beberapa daerah untuk kemudian memastikan. Nah, di situ juga kita harus memperhatikan bagaimana kondisi ya minimal dasar ya, kebutuhan dasar manusia harus diperhatikan mengenai kebutuhan makan dan lain sebagainya. Setuju sekali. Nah, karena memang ya bagaimana? Apalagi ya bagaimana kita mau bisa stay at home kalau memang itu yang tidak punya akses untuk itu kan gitu. Nah, saya pikir itu. Oke. Apa untuk pemerintahan Padang saat ini sudah melakukan itu? Saya pikir sebagian ya sudah. Pemerintah sudah mulai, yang pertama itu kebijakan anggaran dan mengeluarkan peraturan pemerintah, kebijakan anggaran, kemudian sudah ada gugus tugas segala macamnya, tinggal dimaksimalisasinya. Nah, yang sangat penting itu sebenarnya bagaimana sih kemudian kita bersama antara pemerintah pusat, daerah segala macam sinkron. Itu segala macamnya. Sinkron mengenai mengalur kebijakan, sinkron masalah data yang terkena dampak. Ini sangat penting karena dengan adanya data di mana yang positif atau di mana yang ini, itu bisa memberikan pengetahuan bagi masyarakat sehingga memang ya masyarakat ngerti gitu loh. Supaya dia tidak melakukan mobilisasi ke sana dan lain sebagainya. Nah, satu yang kedua, harus ada gerakan yang memang satu terkoordinasi sentral sehingga ini bisa segera bisa beralir berhenti ya penyebaran ini. Memang ya percuma di sini ditutup misalnya diobatin tapi di sininya bisa keluar. Nah, artinya begini, misalnya kayak batasan orang mudik ya, selain masyarakatnya juga
harus dia paham, dan kemudian saya pikir juga peran negara sangat penting di sini. Misalnya Kementerian Perhubungan menyetop bagaimana orang tidak keluar daerah. Nah ini kan sangat penting ini antara daerah terjangkit dan daerah yang belum terjangkit. Nah itu di situ harus ada Perlu pembatasan. kedisiplinan ya Bang, dan saling berkolaborasi antara pemerintahan dan masyarakat. Harusnya demikian. Nah, memang lagi-lagi ya memang kesadaran itu. Nah, kesadaran kembali lagi. Ya, apakah penting untuk bagi mereka yang nggak sadar ini dikenakan sanksi atau bagaimana gitu, Bang? Sebenarnya kalau sanksi itu saya pikir di peraturan pemerintah nanti bisa dicek lagi. Tapi seperti misalnya di Kota Padang, Sumatera Barat beberapa hari lalu sudah ada surat dari pemerintah Kota Padang misalnya melakukan pembatasan jam misalnya. Jam yang tentunya itu sampai jam 10 misalnya, tidak boleh, kalau yang tidak hal yang penting tidak boleh keluar dari rumah. Supaya di rumah saja gitu. Nah, supaya ini salah satu caranya demikian, dan kita pun sebetulnya harus sadar. Karena penyakit kan. Iya. Ya, kan ini sebetulnya kan penyakit endemik, pandemi seperti ini kan sudah ada sejak lama. Kalau kita lihat sejarah mulai dari zaman Rasulullah dulu, bahkan mengingatkan jangan masuk ke daerah yang terjangkit misalnya, atau jangan yang udah terjangkit jangan keluar dari daerah itu. Nah ini mungkin yang bisa pakai. Nah saya pikir sudah tepat lah fatwa MUI juga telah dikeluarkan supaya melakukan hal-hal yang kemudian beribadah segala macam. Nah ini kan memang kondisinya demikian. Nah kita menunda sementara dulu, sehingga kita bisa melakukan produktif yang lain. Nah ini mungkin saatnya melakukan produktif yang lain yang dia tidak harus di publik, di keramaian. Nah ini benar-benar harus stay head on dan harus sadar untuk dampaknya terhadap COVID-19 ini. Mungkin yang saya tahu bagi mereka yang kurang kesadaran ini, apakah mereka belum tahu seperti COVID-19 ini dampaknya seperti ini dan seperti itu, apakah perlu diedukasi gitu loh? Saya pikir sangat penting ya edukasi itu semua pihak melalui perangkat-perangkat negara, mulai RT, kita punya RT, lurah, kepala desa, kepala nagari, sampai di pemerintahan, di kelompok-kelompok sosial, media sosial, influencer segala macamnya. Sangat ya, mungkin di kota orang udah tahu, tapi di daerah-daerah kadang juga ini ya penggunaan bahasa misalnya banyak yang nggak paham sih apa sih misalnya physical distancing atau apa. Nah saya pikir mungkin menyederhanakan itu. Nah kalau protokol artinya mungkin udah banyak ya yang beredar atau himbauan itu banyak. Tapi bagaimanapun itu sangat penting kembali kepada masing-masing kita. Dengan kondisi kayak gini, demikian itu kita menahan diri lah. Sembari menunggu bantuan pemerintah, apakah donatur dari pengusaha ini perlu dilakukan atau bagaimana? Saya pikir dari kemarin ya, teman-teman bisnis, wirausaha, bahkan yang nggak usaha pun telah ikut berdonasi ya. Banyak mungkin platform-platform donasi melalui platform yang ada, kita bisa kita melakukan donasi. Ya banyaklah sekarang tumbuh gerakan-gerakan donatur, baik itu dilakukan oleh lembaga-lembaga, baik itu dilakukan personal-personal atau dilakukan secara bersama. Nah saya pikir semua pihak udah bergerak hari ini, mau usaha nggak usaha, yang penting ketika dia berbagi itu sangat penting lah. Mau punya nggak punya itu yang penting berbagi lah dulu. Nah ini saatnya. Untuk sebagai penutup aja nih Bang, himbauan kepada milenial atau khususnya milenial dan masyarakat lain tuh optimisme yang perlu dibangun atau himbauan yang membangun lah dari Bang Febri. Kita mau dengar. Ya, saya pikir kondisi sekarang ini kita banyak tahan diri tapi tetap produktif. Karena saya pikir banyak cara kita bisa lakukan. Yang tadinya milenial bisa juga tetap dia melakukan hal-hal produktif, media sosial, dia digital, segala macam, bisa belajar kembali, bisa menulis, bisa melakukan gerakan-gerakan preventif, bisa juga mengedukasi kelompoknya. Kemudian bagi organisasi-organisasi bersaatnya kita berkolaborasi untuk saling membantu kita mencegah penanganan ini. Dan
Saya pikir setelah pandemi ini nantinya selesai, saya pikir banyak nantinya peluang-peluang bagi kita di Indonesia ini untuk kembali bangkit ya. Kembali bangkit bersama, misalnya negara kita udah mulai siap nantinya bagaimana di industri digital ini. Semakin kuat misalnya di sistem IT. Dan juga dengan kondisi ini kita bisa tahu gitu loh, kondisi kesehatan masyarakat kita begini loh. Nah, dari situ kan muncul inovasi apa yang perlu dilakukan. Kemudian dari sisi industri yang kemudian tutup hari ini misalnya juga bisa melakukan cara-cara yang lain yang supaya setelah wabah ini bisa tumbuh kembali. Nah, di sini dituntut peran pemerintah, dituntut peran semua pihak untuk kita bisa kembali lagi memulai, yaitu melakukan percepatan di bidang ekonomi, di bidang industri, di bidang digital, di bidang pertanian. Nah, itu bisa terwujudkan. Karena kita tetap optimis, Indonesia itu punya sumber daya yang sangat besar, maritimnya besar, agriculture-nya besar, kemudian bonus demografi, bonus anak muda itu sangat besar hari ini. Nah, ini saya pikir kita bisa ke depan itu menjadi optimisme kita adalah bisa menjadi tetap, walaupun kita kondisi kayak gini, bisa keluar dari sini dan kita bisa melakukan menjadi negara produktif, negara bisa memproduksi lah tentunya semua kita, karena kita masih punya inilah ya, negara kita ini masih punya sumber daya. Nah, itu bisa kita bisa bangun bersama. Itu mungkin. Terima kasih dan kami ucapkan kepada Bang Febri ini sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk berbagi. Terima kasih, Pana. Ya.